Ini kita lihat tidak sedikit orang yang cuma menjaga sholat 5 waktu udah merasa lebih suci daripada orang yang tidak sholat 5 waktu. Padahal sholatnya nggak khusyuk-khusyuk amat. Hadis taubah ya, yang nomor pertama dan kedua. Kita berhenti di hadis ketiga ya, bahwa Rasulullah SAW bertobat sehari 100 kali ya. Rasulullah punya dosa apa kok bertobat? Ternyata bertobat istighfar itu bukan karena dosa, tapi karena merasa berdosa. Itu beda ya. Banyak orang berdosa tapi dia tidak merasa berdosa. Ada juga orang yang dosanya dikit tapi dia merasa itu besar. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu tidak ada dosanya, tapi beliau merasa berdosa. Kenapa beliau merasa berdosa? Dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa Rasulullah, innahu la yughanu ala qalbi. Qalbuku tertutup cahaya. Jadi cahaya aja masuk ke qalbu bagi Nabi itu penghalang antara beliau dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya apa itu? Cahaya itulah yang membuat Nabi bisa melihat surga, bisa memandang neraka. Itu menghalangi beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau bertobat kepada Allah. Kalau kita bukan cahaya, tapi kegelapan yang masuk ke dalam qalbu. Dan kita sudah membagi sebelumnya syarat-syarat taubat, dan kemudian juga jenis-jenis taubat. Jadi ada taubat dari orang awam. Orang awam taubatnya dari dosa fisik, dosa mata, dosa telinga. Itu biasa. Nah, biasanya orang-orang awam seperti kita ini, kalau sudah nggak nakal matanya, udah nggak jelalatan, udah nggak ngomong yang kasar, udah merasa nggak bersalah. Tapi kita lupa bahwa ada dosa yang lain dalam diri, yaitu dosa di kolbu, dosa di pikiran. Pernahkah berpikir buruk tentang orang lain? Pernahkah merasa diri kita lebih baik dari orang lain? Nah, ini juga termasuk dosa dalam bab ini. Pernah nggak iri sama orang gitu? Merasa lebih baik dirinya daripada orang lain. Nah, kalau ini terjadi, maka termasuk harus diistighfarkan, harus ditobatkan. Terbersit di hati, saya merasa lebih mulia dari tetangga, dari jamaah yang di samping. Itu berarti ada perasaan sombong, dan itu wajib ditobatkan. Harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dosa yang bukan dosa, tapi dia masuk ke bab adab. Rasulullah SAW minta ampun keluar dari kamar mandi, tempat buang air, buang hajat, karena beliau merasa adabnya kurang pas. Maka beliau mengatakan ghufranak. Dalam syarah yang lain, Nabi minta ampun bukan karena adab, tapi karena beliau merasa kurang bersyukur. Jadi Nabi itu bertobat bukan karena dari dosa, tapi merasa kurang bersyukur. Nah, itu beberapa penjelasan ulama mengenai tobatnya Rasulullah SAW. Fisik nggak mungkin, kolbu nggak mungkin. Kolbu Nabi sangat bercahaya. Tapi yang ketiga yang paling pas, Nabi bertobat dari ketidakpantasan. Beliau merasa tidak pantas melakukan sesuatu, lalu beliau bertobat. Itu kesimpulan kita, kajian kita pada bulan yang lalu ya. Kayaknya lama banget rasanya. Sekarang kita masuk ke hadis. Apakah tobat itu harus di Mekah? Apakah harus sepertiga malam terakhir? Ini ada orang berpikir tobat terus di Mekah. Kan biasanya artis-artis tuh ya, zaman-zaman dulu masih rame
umroh. Sekarang kan udah sulit. Dia mungkin berpikir Tuhan di Mekah sama Tuhan di sini beda kali. Padahal sama aja. Malam, siang sama. Disebutkan dalam hadis. Kalau di kitab ini hadis ke-17. Dari Sayyidina Abi Musa Al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengarang kitab ini Al-Imam An-Nawawi, ya, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Musa al-Ash'ari ini jidnya Imam Abul Hasan Ash'ari, ya, yang disebut Imam Aqidah. Ini kakek buyutnya. Dari Nabi SAW bersabda. Nah, Nabi pernah menjelaskan apakah mesti siang, mesti malam, tidak. Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'an nahar. Liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadah. Secara harfiah yabsutu yadah artinya membuka lebar-lebar tangannya. Tapi kan kita gak boleh membayangkan tangan Allah. Maka cukup diartikan Allah membuka, memberikan kesempatan bil-lail, pada malam hari, liyatuba musi'un nahar, supaya orang maksiat di siang hari sadar. Gitu. Tobatnya malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba bisi'un laili hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Begitulah selanjutnya Allah buka kesempatan rahmatnya pada siang hari supaya yang bermaksiat di malam hari pun sadar. Dan itu berlaku sampai terbit matahari dari barat. Ya, berarti sampai kiamat. Sampai kita sakaratul maut. Man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Ya, selama belum sakaratul maut, ya, belum terbit matahari dari barat, maka Allah terima taubat. Disebutkan di hadis berikutnya, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir. Allah terima taubat hamba selama belum sampai nyawanya di yugharrir. Yugharrir itu orang yang ngos-ngosan karena sakaratul maut. Baru kemudian masuk ke hadis yang panjang, ya, Zur bin Hubeish. Tapi ini nggak usah kita baca. Ini masuk ke kisah yang sudah biasa kita dengar. Ada satu kisah yang sudah biasa kita dengar mengenai orang yang membunuh 799 orang, lalu kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ini kita bacakan hadisnya. Mungkin selama ini dengar dari Ustadz, sekarang ini loh hadisnya, ya. Ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kalau di kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 20. An Abi Sa'd bin Malik ibn Sinan Al-Khudri. Dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Kana fi man kana min qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dulu, ini Nabi cerita masa lalu. Nabi ini kan gak pernah belajar tentang kitab-kitab yang lain. Maka ini dikabarkan, atau Nabi diperjalankan ke masa lalu, maka beliau bercerita. Ya. Dulu kan belum ada sekolah hadis, Pak. Ya. Berarti Nabi diperjalankan oleh Allah ke masa lalu. Dulu ada seseorang rajulun qatala, membunuh 99 rajulan, membunuh 99 orang. Banyak apa dikit? Banyak, ya. Ada nggak dosa yang lebih gede dari itu? Sepertinya nggak ada lagi. Itu dosa paling besar, bunuh 99 orang. Ya. Bunuh satu orang aja udah nggak besar. Ini dia bunuh
99. Fasa'ala an a'lamin ahli al-ardi fadalla ala rahibin. Lalu dia bertanya kepada orang tempatan, adakah rahib, adakah pendeta, adakah ulama yang bisa menunjukkan jalannya untuk tobat? Fadalla ala rahibin. Lalu ada yang menunjukkan kepada dia mengenai seorang rahib. Nah, rahib ini orang yang tidak menikah, setiap hari puasa, makannya juga sangat sederhana. Ini disebut rahib. Jadi nggak ada apa-apanya Ustadz, imam masjid itu nggak ada apa-apanya, ya. Muazin nggak ada apa-apanya. Pengajar-pengajar, kiai-kiai kita banyak bininya. Ya. Ini nggak ada bininya nih. Rahib ini la yatazawwaj, tidak pernah menikah. Fa'atahu, lalu dia datang kepada si rahib, lalu mengatakan innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah. Jadi ada yang nunjukin kepada dia, wahai tuan rahib, wahai pendeta, wahai orang suci, kira-kira begitu. Ini orang datang mau bertobat, dosanya bunuh 99 orang. Fahal lahu min taubah, apakah masih ada kesempatan bertobat? Faqala la, kata si rahib, enggak. Berarti si rahib ini udah jadi panitia surga ya. Coba lihat. Jadi di riwayat lain itu si rahib ini mengatakan, 99 orang? Gitu. Jadi ternyata dalam kitab Taurat lama itu disebutkan, dan itu tertulis lagi di surah Al-Maidah, siapa yang membunuh seseorang maka khalidan mukhalladan, kekal abadi di dalam neraka. Ada teksnya, ya. Si rahib ini pintar baca kitab, dihafal kitab Taurat, tahu dalil. Cuma dalil yang dia baca baru dalil yang tertulis, belum dalil yang tidak tertulis. Nah, banyak nih panitia-panitia surga neraka ini sekarang kerjaannya baca teks yang tertulis. Dia tidak baca teks yang tidak tertulis. Faqatalahu faqamula bihi mi'atan. Mendengar begitu, kalau bisa bunuh 9 orang itu jawara gitu. Jawara ya. Maka ketika ada orang mengatakan tidaklah diterima tobatmu, yang ngomong begini langsung dia sabet. Ya. Langsung jiwa jawaranya keluar. Melayanglah samurainya, pedangnya. Terbunuhlah orangnya, ya. Maka lengkaplah jadi berapa orang? Faqaumula bihi mi'atan. Maka lengkaplah jadi 100 orang. Ada gak dosa yang lebih besar dari itu? Seumur-umur saya membaca kisah orang maksiat, itu gak ada yang lebih besar dari ini. Kecuali di zaman abad-abad sekarang ya. Ngancurin satu negara cukup pakai bom gitu. Jadi di zaman-zaman sebelumnya gak ada. Paling cuma 1 kali sabetan ya 1 orang mati. Berarti dia sudah membunuh orang berapa kali melayang itu pedangnya ya. Summa sa'ala an a'lami ahli al-ard. Habis itu sadar lagi. Nah, ada orang-orang begitu. Kalau dia lagi emosi, dia lupa apa aja, maka dia membunuh, merusak apa yang di depannya. Selesai, dia tobat lagi, dia kemudian sadar lagi. Pernah ketemu orang begitu nggak? Saya ketemu ada orang suka maling barang-barang mahasiswa, mulai handphone, duit, fulus, apa semuanya. Tapi kalau sudah habis, dia sadar lagi. Ada yang begitu. Ada yang sadarnya kalau udah ketahuan. Ada yang sadarnya kalau jam-jam sholat. Ya, datang ke saya terus ngomong, apakah ada salah orang tuaku sehingga aku begini? Saya nggak ngerti nih orang maksudnya apa. Padahal orangnya soleh, bajunya pakai koko tiap hari, ya. Dia tidak pernah celananya itu di bawah mata kaki tiap hari, pakai sarung, jenggotnya masya Allah, kalah jenggot saya Pak.
Kalau mau jam sholat masuk, dia jadi imam saya. Pertanyaan dia apa waktu itu? Saya ini orang kotor ar-razi. Saya ini banyak maksiat. Saya mikir, dari mana maksiatnya dia? Jadi inilah kalau lagi sadar, pas jam-jam sholat. Jam sholat dia ingat Allah. Kita nggak ngeh maksud dia apa. Oh ternyata setelah hampir setahun bergaul dengan dia, itu handphone mahasiswa sekitar situ dia ngambil itu. Tapi dia sadar kalau ini nggak benar. Dia nggak tahan aja ngeliat itu. Maka dia bertanya, apakah ini salah bapakku? Bapakku orang jahat, preman di suatu tempat. Saya nggak nyambung-nyambung, nggak ada urusan. Ya. Mau bapakmu jahat, kalau kamu pengen jahat, kamu yang jahat. Sotoy, sok tahu. Ternyata ketahuan, itu digebukin Mbak, kawan saya itu. Dan saya dituduh juga ikut konspirasi. Ikut konspirasi, bantu dia maling. Kenapa? Karena dulu ada handphone teman-teman kita, mirip dengan handphone yang saya punya. Saya belinya dari dia. Itulah ya. Jadi ternyata nggak ketahuan maksiat yang begitu dengan penampilan. Jadi jangan tertipu dengan penampilan, Pak. Penampilan saya begini jangan tertipu juga. Ngelihat ada orang yang soleh, belum tentu batinnya selamat. Ya. Belum tentu di depan orang soleh, di belakang belum tentu soleh. Dan semua orang mengalami hal itu. Ketika selesai maksiat sadar, bertanya lagi. Fasala an a'lami ahlil ardh. Lalu dia bertanya lagi mengenai, adakah orang yang paling mengerti, paling kenal Allah di muka bumi? Fadalla alaih, ya. Lalu ada yang menunjukkan kepadanya. Dibawalah kepada seorang ulama di pelosok, nggak terkenal, tapi hatinya lembut. Ketika dibawa kepada orang itu, dilaporkan bahwa orang ini, si pemaksiat ini sudah bunuh 100 orang. Yang terakhir ahli agama yang dia bunuh. Afahal lahu min taubah? Apakah masih ada kesempatan dia bertobat? Faqala na'am. Ini mengagetkan. Tiba-tiba ulama yang ini dia bukan rahib. Dia menikah. Dia tidak menahan dirinya dari menikah. Dia orang biasa-biasa aja. Cuma orang kampung situ kalau tanya apa-apa ke dia. Apa jawaban orang ini? Na'am. Masih ada. Fama yahulu bainahu wa bainat taubah. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang menghalangi dia dari tobat? Justru diberi kesempatan oleh ulama yang ini, yang tidak disebut rahib. Cuma disebut rajulin alim. Orang yang alim kepada Allah. Jadi ada dua hal yang disebutkan dulu. Ada rahib ahli ibadah. Ada yang kedua alim. Orang yang mengenal ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata kalau ada orang ahli zikir, ahli ilmu, ahli zikir doang, itu beda. Ahli puasa itu beda. Ini kita lihat tidak sedikit orang yang cuma menjaga sholat 5 waktu udah merasa lebih suci daripada orang yang tidak sholat 5 waktu. Padahal sholatnya nggak khusyuk-khusyuk amat. Ya. Khusyuk nggak Pak sholatnya tadi? Kira-kira dijamin nggak itu, diterima nggak sholat barusan itu? Saya nggak yakin ya. Saya nggak yakin sholat kita yang barusan itu diterima Allah. Karena saya jamin dari awal takbir sampai assalamualaikum, pikirannya pasti sempat beberapa kali blank karena baru bangun tidur. Kalau siang hari bukan blank, malah kepikiran kerjaan. Kita ini kan lucu. Kalau kerja nggak bawa-bawa Allah, tapi kalau lagi sholat bawa-bawa kerjaan. Ya, ini perbedaan kita. Lagi ada masalah di rumah, pakai sholat, kepikiran. Nah, orang ini orang alim, dia mengerti. Yang punya dosa bukan orang itu doang. Saya juga punya dosa. Lalu siapa yang menghalangi dia dan saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
Kira-kira begitu kata orang alim ini. Namun beliau kasih syarat. Intalik ila ardi kaza wa kaza. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillahi ma'ahum. Wa la tarja' ila ardika fa innaha ardu su'in. Nabi kasih bukan kabar ya, bahwa orang ini memberi syarat. Jika engkau tobat, ada satu syaratnya. Intalik. Intalik itu bahasa Arab artinya ukhruj, intaqil. Keluarlah, pindahlah kamu dari kampung yang kamu rusak di situ ke kampung yang seberang sana. Fa inna fihim unasan ya'budun Allah. Di sana, di negeri sana ada orang-orang baik yang mereka tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina, tidak segala macam. Akhirnya dia lakukan itu. Nah, ini kemudian menjadi tips kalau mau tobat. Kalau mau tobat, tinggalkan komunitas. Mungkin komunitas itu bukan menjadi penyebab kita berbuat buruk. Kitalah menjadi penyebab mereka melakukan keburukan. Ini dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah dan Al-Hada'iq disebutkan, kalau kita menghindar dari satu komunitas, menganggap misalnya kita hijrah nih, tobat. Jangan menganggap kita ini dirusak oleh komunitas itu. Tapi berkeyakinanlah bahwa jangan-jangan kitalah penyebab mereka rusak. Kenapa? Al-Imam Al-Qusyairi menyebutkan, orang-orang yang meyakini dia dirusak oleh suatu komunitas, satu tempat, itu orang sombong. Lalu dia mengatakan, saya ingin menjauh dari orang-orang rusak. Nah, ini orang-orang sombong ini. Ya. Yang benar gimana? Saya mau mengurangi kerusakan yang ada di sana. Sayalah penyebab mereka rusak. Maka supaya mereka tidak tambah rusak, aku menjauhkan diri dari mereka. Nah, itu yang benar kalau disebut hijrahnya ya. Dan di tengah jalan, jalannya belum lama nih. Ini 100 orang dia bunuh. Mungkin umurnya sudah mulai tua nih orang. Tapi jawara udah tua, udah penyakitan, udah banyak tusukan di badannya. Belum sampai tengah perjalanan, tiba-tiba malaikat maut datang menjemputnya. Sejengkal lagi nyampe di tengah. Jadi antara dia dan kampung yang mau dituju udah sampai setengah tapi kurang sejengkal. Nah, begitu dalam hadisnya. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Maka berdebatlah di situ malaikat rahmat dan malaikat azab. Jadi ternyata kalau kita meninggal ada dua malaikat yang berebut, Pak. Ada malaikat rahmat, malaikat kasih sayang, yang nanti akan menjadi dalil, menjadi bukti, menjadi tameng kita kalau kita nanti mau disiksa, dialah yang nyelamatin. Yang kedua, malaikatul azab, malaikat azab, malaikat yang kerjanya marah-marah mulu. Jadi kalau rahmat nih senyum aja. Jadi awal dicipta sampai sekarang dia senyum. Kalau malaikat azab dari awal sampai sekarang dia megang pentungan, Pak. Bukan pentungan juga ya. Dia megang senjata yang untuk nyiksa orang itu. Malaikatul azab. Jadi kita ini masing-masing lagi dientai oleh dua malaikat ini. Lalu dihitunglah. Jadi ketika mereka berdebat, jadi malaikat ini debat. Faqalat malaikatur rahmah, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Wahai sahabatku malaikat rahmat. Ini malaikat debat nih. Kayak jaksa penuntut hukum, Pak. Ya. Kalau yang ini yang meringankannya. Semacam lawyernya ya, pengacaranya. Wahai malaikat azab, bukankah engkau melihat dia datang mau pergi ke kampung sebelah, taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Dia datang bertobat kepada Allah dengan kalbunya.
fisiknya belum soleh, belum ada pekerjaan apapun yang dilakukan, belum ada amal solehnya. Yang baru dia lakukan baru berpindah dari kampung yang disuruh oleh gurunya itu yang rusak ke negeri yang kedua. Jadi belum sempat sholat, belum ngapa-ngapain. Fa'atahum wa qalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qad. Kata malaikat azab. Jadi malaikat azab ini itu malaikat yang rigid, hitung-hitungannya hitam putih, baik buruk. Innahu lam ya'mal khairan qad. Orang ini belum pernah berbuat baik sama sekali, kata si malaikat azab. Jadi malaikat ini ngotot-ngototan juga, Pak. Kita kalau dengar berisik juga tuh malaikat ya. Fa'atahum malakun fi suratin adami faja'aluhu bainahum ay hakaman. Ini menarik nih. Ternyata malaikat ini terlihat oleh manusia. Jadi dulu di zaman-zaman dulu Allah izinkan dulu malaikat-malaikat itu unjuk gigi depan makhluk. Bahkan lebih dahsyat lagi, Allah kirim manusia sebenarnya dia malaikat. Ini ayat dalilnya. Fa'atahum malakun fi suratin adami. Lalu orang berdua ini, malaikat berdua ini dilerai oleh seorang manusia. Bayangin coba. Tapi sebenarnya dia malaikat. Jadi mungkin saja setiap hari kita jalan, Pak, hati-hati kalau jalan ya, berangkat kerja, pulang pergi. Siapa tahu orang-orang yang kita temui itu bukan manusia, tapi itu malaikat yang Allah serupakan dengan manusia. Itu bisa terjadi. Bahkan mungkin mirip dengan seseorang. Itu sangat mungkin terjadi. Ini dalilnya. Dan ini dalil Sahih Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa Allah jika berkehendak maka Allah izinkan malaikat menyerupai manusia. Dan manusia yang sebenarnya malaikat itu ingin melerai dua malaikat yang sedang berdebat. Faqala qisu ma bainal aradain fa innahu ayyatuhuma kana adna fa huwa lahu. Faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Apa kata orang ini? Jadi hatta malaikat kalau debat butuh pelerai orang ketiga. Apalagi manusia. Jadi suami istri kalau tengkar itu butuh orang ketiga, Pak. Orang ketiga ini bukan yang ngompor-ngomporin, yang netral, yang menginginkan kebaikan. Apalagi tetangga sama tetangga tengkar, teman sama teman, kelompok sama kelompok, mazhab dengan mazhab. Itu perlu ada orang ketiga yang tidak perlu dengan satu atau duanya, tapi menginginkan kebaikan untuk mereka. Apa kata orang ini? Qisu, hitunglah antara jarak dia berangkat dengan dia mau sampai. Deketan mana? Ke kampungnya atau ke negeri seberang? Sebenarnya kurang satu jengkal. Tapi bumi kan milik Allah. Allah memandang ke kalbu manusia. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kalbu. Di kalbu orang ini dia sudah dekat kepada Allah. Di kalbu orang ini rahmat sudah masuk ke dalam dirinya. Maka Allah lipatlah bumi, dipanjangkanlah sejengkal, dia dekat ke kampung yang dia mau tuju. Apa kata malaikat rahmat? Tuh kan, ini milik saya. Maka dibawalah oleh malaikat rahmat, maghfuran. Dia dibawa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika ada orang bunuh 100 orang, yang terakhirnya ulama yang dia bunuh masih bisa diampuni, masa cuma dosa-dosa kecil nggak bisa diampuni? Ya, cuma beda-beda politik kita ini sudah mulai ramai. Ini sudah mulai ramai lagi nih, Pak. Ya, bentar lagi nih udah. Semoga nanti nggak ada lagi, tapi mungkin ada lagi ya. Semoga nanti kita tambah dewasa, gitu aja lah ya. Cuma beda dikit, beda politik. Ini orang udah bawa-bawa agama. Padahal di zaman Rasulullah nggak ada nyoblos-nyoblos. Ya,
Maka coblos-mencoblos, partai-partai, pilihan-pilihan itu nggak pernah ada di zaman Rasulullah. Berbeda dalam hal ini boleh-boleh saja, ya. Jadi yang paling penting dalam pelajaran hadis ini apa? Ternyata taubat itu urusan kolbu. Karena dalam teks tadi disebutkan, wahai malaikat azab, kata malaikat rahmat, innahu, sesungguhnya orang ini, pemaksiat ini, jaa taiban biqalbihi ilallah. Orang ini dengan kolbunya datang kepada Allah. Allah itu lebih dekat daripada diri kita sendiri. Aqrabu ilaina min hablil warid, lebih dekat bahkan dari urat nadi kita sendiri. Berarti Allah bukan di sini juga, ya, lebih dekat dari itu. Nah, kenapa orang tadi, si rahib yang pertama, dia mengatakan tidak ada tobat bagimu? Karena orang ini merasa bahwa amal-amal yang soleh itu bergantung amal zahir. Sedangkan yang kedua mengatakan tidak ada yang menghalangi kamu dari tobat. Orang ini memandang bahwa untuk kepada Allah itu urusan kolbu. Nah, jadi ke depan kita kalau ngelihat ada orang maksiat, ada orang ya tidak benar, nggak boleh berprasangka. Siapa tahu sesaat setelah kita melihat dia menjadi orang yang taat. Di dalam kitab Al-Hikam dikatakan, janganlah putus asa orang yang bermaksiat. Siapa tahu itu akhir dari maksiatnya. Janganlah merasa sok suci orang yang beramal soleh. Siapa tahu itu akhir taatnya. Habis itu dia maksiat terus. Nauzubillah min zalik. Kemudian ada kisah yang panjang. Ini kisahnya panjang sekali nih. Saya ringkas aja ya. Kisah mengenai pertobatan sahabat Nabi yang tidak ikut perang. Namanya Ka'ab. Ya. Ka'ab bin Malik. Beliau bercerita an takhallufihi an Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk. Dia bercerita bahwa dia tidak jadi ikut perang, berjihad waktu perang Tabuk. Ini perang yang sangat urgen. Kok ada yang mundur gitu? Lalu Ka'ab mengatakan, lam atakhallaf an Rasulullah SAW fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk. Sebelumnya aku tidak pernah mangkir atau tidak pernah menghindar dari perang apapun, jihad manapun. Selalu ikut berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali satu perang, yaitu perang Badar. Beliau belum Islam waktu itu. Ya. Lalu beliau mengatakan bahwa di saat mau berangkat itu, dia kepikiran anak istrinya. Maka dia minta izin kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, izinkan aku sejenak pulang melihat rumahku. Rindu pulang kampung. Maka pulanglah dia sebentar. Pas nyampe di rumah, maklum, semua istri kan maunya suaminya di rumah. Benar nggak? Ya, di rumah aja mas, gitu ya. Itu normal, manusiawi, itu dari dulu sudah begitu. Ya. Gak nyaman kalau suaminya kelayapan kemana-mana, hatta walaupun hal-hal yang baik. Tapi beberapa keluarga saya juga heran, suaminya nongkrong di kafe gak apa-apa, tapi kalau suaminya pengajian baru apa-apa. Ini udah ketemu nih beberapa orang nih. Ada juga yang artis, ada juga yang mantan artis. Ada mantan artis. Ada juga orang-orang biasa. Kalau nongkrong, minum-minum, gak apa-apa sama bininya. Ya, bahkan nyabu dibiarin sama bininya. Tapi pas pengajian, gak tahu dalam pikiran istrinya apa.
Saya nggak ngerti kan, nggak pernah jadi istri kita kan. Tanya aja ke ibu-ibu itu ya. Akhirnya beliau nggak tahan melihat anak istrinya ditinggal. Mulai terbayang menakuti dirinya. Ntar kalau saya mati anak istri saya gimana? Istriku jadi janda, anak-anakku menjadi yatim piatu atau yatim. Maka dia mager. Tahu mager ya? Malas gerak. Udah di rumah aja. Orang udah perang, jihad, ternyata menang. Pulang-pulang Nabi SAW bawa harta rampasan perang. Biaya perang itu gede. Maka dihalalkan di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau perang menang bawa harta rampasan perang. Itu sebabnya para sahabat tuh sering mengalami pacaklik, sering mengalami kemiskinan. Kenapa? Biaya perang gede. Gede sekali biaya perang itu. Sampai sekarang begitu. Amerika angkat kaki dari Irak, dari Suriah, karena hasilnya nggak ada. Suriah masih ada aja. Aljazair tumbang langsung. Apalagi negara yang hancur. Irak hancur langsung. Suriah sampai sekarang masih tahan. Isu Sunni Syiah ternyata nggak laku. Kenapa? Di sana mereka nggak memperdebatkan itu. Ternyata itu isu dibawa dari luar. Isu apa? Sunni Syiah. Itu biasa Pak, dibawa ke dalam. Itu isu yang dibawa. Ternyata orang-orang Amerika itu sudah paham. Bukan Amerika semua Pak ya, bagian-bagian intelijen mereka itu. Untuk menghancurkan umat Islam nggak perlu pakai bom. Adu aja Sunni sama Syiah. Padahal yang disebut Syiah bukan Syiah, masih Ahlus Sunnah. Cuma karena beda faham, beda satu maulid, satu nggak maulid. Itu aja beda-beda tipis aja tuh. Lalu dibuatlah data-data palsu. Oh perang beneran. Bahkan banyak yang dikirim. Saya ketemu juga mantan mujahidnya pulang Pak. Masih diterima, alhamdulillah masih diterima. Dia masih muda. Bapaknya mati di sana. Matinya bukan mati lagi perang. Jadi mereka ini merindukan ada kekhalifahan di akhir zaman. Mendengar ada Islamic State, negara Islam di Irak, di bagian tertentu di Suriah, maka diberangkat, dijual aset-asetnya. Sampai di sana ternyata tidak ada khilafah Islam yang dia lihat. Yang ada amburadul, yang ada rasis. Satu kali ada yang sakit di rumahnya itu, neneknya dibawa. Semua keluarga dibawa, berharap negara Islam membawa rahmat. Ternyata negara Indonesia ini sangat Islami. Cuma sarungan, ya. Itu aja bedanya. Islami, tapi pakai koplok, pakai kopiah hitam gitu, pakai kopiah-kopiah biasa. Islaminya ya beginilah Islami kita. Menurut dia negeri ini tadinya gak Islami, ternyata pulang dari sana dia merasa negeri ini sangat Islami. Jadi lagi sakit salah satu keluarga, ayahnya keluar cari obat. Sampai di luar ditembak. Tidak tahu siapa yang nembak. Pulang-pulang cuma namanya. Jadi udah sehari nggak balik-balik. Keluarlah anaknya, ternyata bapaknya terkapar nggak jauh dari situ. Udah mati. Nauzubillah min dzalik. Jadi kadang-kadang udah itu kan keluarga besar itu, bapak, ibu, anak. Selevel orang tua masih nggak mengerti bagaimana yang disebut negara Islam. Ya. Indonesia bagi saya termasuk negara yang sudah lumayan banyak lah Islaminya. Bapak ibu ini kalau nikah pakai KUA nggak? Ya, Islami nggak tuh? Urusan haji yang paling rapi di dunia itu negara Indonesia. Salah satunya. Malaysia juga bagus tuh ya. Tapi antri di Malaysia sebelum pandemi sudah 70 tahun. Kita antrinya masih 10 sampai 15 tahun sebelum pandemi. Sekarang saya nggak tahu deh. Ya, sekarang mungkin udah puluhan tahun kali. Dan mungkin kita nggak sempat kali Pak. Sebagian besar kita sudah meninggal duluan. Baru bisa pergi haji umroh. Jadi jangan berpikir negara disebut negara Islam. Belum tentu Islami. Negara Islam itu bukan nama. Islam itu satu sikap. Ya. Dan itu butuh proses yang panjang. Ya.
Ka'ab ibn Malik pulang melihat, bukan pulang dia kemudian melihat Nabi SAW pulang membawa harta rampasan perang. Di saat itu ternyata ada 2 orang lagi yang nasibnya sama dengan dia. Mau perang, mau jihad, mampir ke rumah nggak balik-balik. Ini ada 2 orang lagi, berarti dia berapa? Dia bertiga. Lalu ada 50-an orang yang tidak pernah ikut penataan perang, tapi datang bersama mereka bertiga. Berarti sekitar 53-an. Ini perkiraan angka-angka kita berdasarkan hadis ini. Yang 50 orang ini tidak ada perasaan malu. Jadi ketika datang Nabi bawa ghanimah, rampasan perang, itu ia meminta, mereka meminta bagian, minta bagian supaya diberikan harta rampasan perang, padahal nggak ikut perang. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, kami ini sakit, punggungku sakit, badanku sakit, kayak gitu. Oh, macam-macam buat alasan. 50 orang itu lebih. Mereka kemudian diberikan oleh Rasulullah kelonggaran dan diberikan harta rampasan perang. Tapi yang 3 ini enggak ngomong. Wahai Rasulullah, kami tidak ikut perang. Mohon ampunkan untuk kami. Alasannya apa? Enggak ada alasan, wahai Rasulullah. Polos. Yang bertiga ini polos. Kami tidak perang karena kami memang tidak perang, wahai Rasulullah. Jadi kata Ka'ab, itu yang 50 ternyata orang-orang munafik. Ternyata orang-orang munafik. Kalau lagi nggak berbuat apa, alasan banyak. Maka coba cek ya, ciri-ciri orang munafik itu banyak alasan. Jadi kita kalau salah aja, ya, nggak usah banyak macam-macam alasan. Salah katakan ya Rabb, asaituka, aku bermaksiat durhaka kepadamu. Kenapa? Ya karena aku seorang hamba yang bodoh, yang banyak maksiat, yang kotor. Ya, sebut begitu aja. Gak usah kemudian kita merasa menyalahkan siapa-siapa. Ini ada artis baru taubat nyalahin musiknya. Ya. Itu kan childish, Pak. Dia yang maksiat, yang dia salahkan apa? Musik. Lah musik kan nggak bernyawa. Lebih hebat handphone kali bikin maksiat daripada musik. Kalau mau tobat sekalian dari handphone, dari TV. Benar nggak? Yang bikin kita maksiat lebih banyak handphone kita. Ternyata itu cara menutupi aja. Ada sesuatu yang ditutupi. Ya. Ada orang nih tengkar. Yang disalahin siapa? Ini suami istri nih, tengkar. Ini, bapak ini kan suami istri. Tengkar di rumah, nyalain siapa? Pasti nyalain pasangan. Itu childish itu, ya. Udah tua, udah berubah, masih nyarahin bini. Istrinya nyarahin suaminya. Itu childish. Orang kalau lagi tengkar itu tiba-tiba jadi anak-anak. Ya. Dan secara psikologi orang kalau lagi tengkar nggak akan pernah mendengarkan kata-kata orang yang dia lagi sekolah itu. Jadi nggak bisa masuk. Itulah dalilnya kenapa mesti ada orang ketiga. Ka'ab bin Malik mengatakan, lalu Nabi bersabda, ya sudah, tunggulah ketentuan Allah kepada kalian bertiga. Adapun yang 50-an orang tadi, seperti tidak ada masalah. Mereka mengira Rasulullah tidak dapat wahyu, tidak bisa mengetahui isi hati orang dengan izin Allah. Rasulullah mengerti. Tapi Rasulullah tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum zahir. Jadi kita ini tahu isi hati orang, kita nggak boleh menghukumi isi hati orang. Ini Rasulullah adabnya begitu. Akhirnya 3 orang sahabat ini dipisahkan dari istrinya dan tidak disapa. Mulai dari hari pertama Nabi mengatakan tunggu ketentuan Allah untuk kalian. Ternyata wahyu belum turun-turun. Apa kata Ka'ab? Aku masih menguatkan diriku datang ke masjid.
Di masjid tidak ada satupun yang jawab salamnya. Gak ada satupun yang memandangnya. Ketika Nabi ta'lim, Nabi tidak mau melihatnya. Maka dia menunduk. Di saat dia menunduk, Nabi melihatnya. Dia merasa diperhatikan Nabi. Ketika dia naik, Nabi pura-pura gak ngeliat dia. Begitulah selama hampir 40 hari. Di riwayat lain disebutkan, tapi gak disebutkan di sini. Ka'ab ini didatangi oleh utusan Kaisar atau Raja Persia. Kaisar Rom atau Raja Persia. Diminta untuk menjadi panglima di kalangan mereka. Itu surat datang, itu hari ke-40. Surat datang, dia baca, langsung dia robek. Untuk apa aku ikut memerangi Rasulullah yang sudah aku tunggu sekian hari? Maka dia robek. Di saat dia robek, terbukalah pintu langit. Turunlah wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan taubat beliau pun diterima. Faji'tu amsi hatta jalastu baina yadayhi. Sampai akhir. Dan dikatakan bahwa Allah menerima taubatmu wahai Ka'ab. Dan di sini terlihat bahwa taubatnya para sahabat dulu rata-rata satu dosa 40 hari taubat. Dulu. Ini ganti, tuker dari masa Sayyidina Musa, Bani Israel, kalau keliru salah, bunuh diri. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, dikasih kesempatan 40 hari. Ini zaman sahabat. Lalu turunlah ayat itu, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah. Ya. Ada 3 ayat, bahkan 5 ayat turun surat At-Taubah. Nah, berdasarkan ayat ini Allah kemudian menerima taubat daripada Ka'ab dan 3 orang yang bersama dengan dia. Bahkan disebutkan wa 'ala salasatil ladzina khulifu. Ya. Bahkan terhadap 3 orang yang membelot tidak ikut berperang, itu diterima taubatnya. Cuma 40 hari enggak disapa, dipisahkan dari istri, dipisahkan dari anak. Kalau ngomong enggak boleh dijawab. Dikucilkan. Gimana kira-kira? Itu siksaan luar biasa bagi Ka'ab. Tapi dia sabar. Dia digoda untuk menjadi jenderal, menjadi musuh, menjadi dapat fasilitas, dia nggak mau. Ya. Inilah Ka'ab bin Malik dan 2 orang atau 3 orang sahabatnya. Tobatnya diterima, tapi prosesnya lama ya. Kenapa 40 hari? Karena mangkir dari jihad itu dosa besar. Itu dosa besar. Karena 2 aja, munafik, mukmin, munafik, mukmin. Untuk membersihkan diri seseorang dari kemunafikan butuh 40 hari. Sayyidatuna Aisyah juga sama, dituduh selingkuh oleh orang munafik Abdullah bin Ubay yang tadi itu, yang 50-an orang tadi. Itu ada satu pemimpinnya namanya Abdullah bin Ubay. Nuduh Sayyidah Aisyah. Berapa hari baru turun wahyu? 40 hari. Sama 40 hari juga. Dan dikatakan Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani wa lam yamla' fahu illa turaba yatubu Allahu ala man ta'am. Ini babnya sudah nambah dikit ya, tapi ini masih satu tema. Ini dosa batin, dosa tamak. Tidaklah manusia mempunyai emas 2 gunung atau 2 wadi. Wadi itu artinya lembah. Kecuali dia pengen nambah lagi. Makanya Bapak coba rasakan dulu pengen punya rumah. Dapat rumah, pengen nambah lagi. Ngerasa rumah sempit. Punya mobil. Dulu sebelum punya mobil paling punya motor. Habis punya motor, anak nambah. Ya Allah,
Kalau udah begini nggak muat nih. Gitu nggak? Habis punya mobil, pengen ganti mobil. Habis ganti mobil, pengen ganti mobil. Oh, udah begitulah sampai nanti. Tapi apa kata Nabi? Wala yamla fahu ila turab. Mereka tidak akan puas sampai nanti puasnya dengan tanah. Maksudnya mati. Wa yatubullahu ala man taba. Allah terima tobat orang yang bertobat. Ini maksudnya tobat dari dosa tamak. Jadi ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin. Ini dosa dari tamak. Pernah tobat nggak dari tamak? Kita ini tamak semua Pak, jujur aja ya. Coba kita kalah loh sama kucing, mohon maaf sama anjing. Itu si guguk, kalau sudah kenyang, dia bawa nggak makanannya ke kandangnya? Nggak pernah. Nggak pernah si guguk itu bawa nyimpen makanan untuk besok tuh nggak pernah. Kalau kita nyimpen di kulkas, ya, bener nggak? Wah itu masih biasa. Kita nih nyimpen dalam ATM. Lebih dahsyat tamak kita ini. Oh Ustaz, ini bukan untuk tamak, ini untuk persiapan masa depan. Ya itu ngeles aja. Bilang aja tamak. Dulu pikir, coba kalau dalam ATM ada 10 juta, masih muda. Pas sudah menikah, ya Allah, coba kalau di ATM ada 100 juta. Ya, begitulah terus, nggak akan puas. Kalau saya punya 100 juta nih, saya bantu nih tetangga nih. Saya bantu nih orang-orang di sekitar nih. Dulu pas sudah ada 100 juta, bantu nggak? Berbagi nggak? Malah tambah pelit. Ya. Itu banyak Pak orang-orang yang butuh sekitar kita. Berbagilah. Ya. Jangan numpuk-numpuk terus. Rezeki kita bukan yang kita tabung, rezeki kita makan. Rezeki kita yang kita beri ke orang. Jadi kita kalau memberi ke orang itu rezeki kita di akhirat. Jadi sebanyak apa kita memberi untuk orang lain, sebanyak itulah rezeki kita nanti di akhirat dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba biasakan tiap hari memberi, ngasih. Sampai jadi watak. Nah, orang-orang beginilah yang akan dipanggil nanti di depan pintu sorga. Pintu sorga itu gede sekali, itu ada 8 pintu. Dan di situ ada malaikat bacain nama. Pak RT, nggak kesebut Pak, paling namanya disebut. Pak Fahmi, nama jasadnya. Ada nama ruhani yang juga dipanggil. Jadi kloter pertama itu dipanggil orang yang mengenal dirinya. Dan dia tahu nama dirinya di hadapan Allah. Di Asmaul Husna ada namanya. Nama yang mana dia punya. Itu yang dipanggil oleh Allah. Kalau dia ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Tetap dipanggil dengan namanya. Jika dia ahli sholat dipanggil dengan sholat. Tapi saya yakin ini sholat kita nih gak pantas itu dipanggil deh. Ya, sholatnya gak khusyuk soalnya. Ya. Yang khusyuk itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia paling tulus, sholatnya paling khusyuk. Semua hartanya diserahkan ke Nabi untuk perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada gak orang begitu sekarang? Gak ada. Kita ini kalau punya guru, punya syekh, punya kiai, kita bantu sebentar aja, kita udah ngerasa berjasa. Ya, belum apa-apa, baru mau bangun pesantren, baru mau bangun ma'had, terus udah bilang, ntar kalau ada gedung nama saya ya, ntar nama mbah saya ya. Belum berbuat sudah mulai begitu. Belum ada jasa apa-apa. Nanti kalau gurunya butuh apa, kita curiga kepada guru kita ya. Ini guru nih nggak pernah merasa puas nih. Kebalik dia ngomong. Ya. Hadis terakhir di bab ini, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtul ahaduhum al-akhar yadkhulani al-jannah yuqatil hadha fi sabilillah fayuqtal fayaqtul thumma yatubu Allah 'ala al-qatil fayuslim falyastashhad. Ini lucu nih hadisnya. Nanti kata Nabi, Allah tertawa di surga itu. Allah tertawa melihat ada 2 orang dulu waktu di dunia bunuh-bunuhan. Yang pertama
muslim, yang kedua kafir. Yang kafir ini bunuh yang muslim. Berarti yang muslim masuk mana? Masuk surga, jihad fisabilillah, syahid. Tapi waktu di surga, dia jalan-jalan di surga, dia lihat yang bunuh dia ada di surga. Bingung nggak Pak? Waktu dia masuk surga, dia lagi makan-makan, lagi masuk ke, ini surga itu disebutkan kalau ada hari pasar, hari Jumat itu hari pasar. Setiap kali ada orang pergi berangkat, itu kan istri-istri di rumah tuh, dia berangkat, kena terpaan angin, debu surga, mukanya langsung tambah cakep. Jadi setiap kali kena angin, itu cakep. Dan di surga itu banyak toko, banyak penjaga, tapi nggak beli Pak. Apa aja kita ambil, mau apa aja diambil. Ada baju paling mahal, ambil. Jadi pasarnya surga, cukup pakai fingerprint dia. Di tangan ini ada tanda ahli surga, kapling berapa, nanti dia punya hak dapat yang mana, toko yang mana yang boleh diakses. Pengen nggak? Nggak perlu pakai ATM, cukup pakai tangan, set, langsung diambil mana aja yang kita mau. Pulang-pulang dikatakan bahwa orang-orang yang berangkat ke pasar-pasar di surga 70 kali lebih indah wajahnya daripada sebelum berangkat. Jadi kita ini kalau berangkat kerja pulang-pulang kan bau. Berangkat kerja ya masih cakep, pulang-pulang waduh udah lengkap deh ya. Semua lipatan bau. Muka kusam. Tapi nanti kalau dari surga nggak ada, keringat pun harum, bau kasturi, bau parfum yang paling harum di dunia. Kalau ada parfum Prancis paling mahal, paling harum, karena setetes tahannya bisa seminggu. Nah, ini bisa tahannya bertahun-tahun. Itu di surga. Pas lagi main-main di pasar surga, ternyata ada orang yang dulu bunuh dia. Lah, kamu yang bunuh saya dulu katanya. Apa kata Nabi? Betul. Yang pertama muslim. Yang kedua ini seorang yang kafir. Dia setelah yang muslim ini terbunuh, dia tobat, dia syahadat. Dia kemudian meninggal dalam keadaan muslim, beramal bahkan sama seperti orang yang dia bunuh. Maka Allah tempatkan mereka di satu tempat yang hampir sama di surga. Ini nanti ini ada yang sakit hati sama tetangga tuh ya, meninggal. Tetangganya tobat. Pas masuk surga, barengan lah. Ini dulu yang nyakitin gue nih. Bisa ketemu begitu ntar ya. Semoga kita ditempatkan Allah nanti di surganya. Dibebaskan dari nerakanya. Semoga keluarga kita, anak-anak, cucu semuanya, ya tetangga-tetangga kita dibebaskan dari siksa neraka. Jangan cuma doakan diri sendiri, doakan juga tetangga, doakan guru-guru, kawan-kawan, orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Udah syuruk? Belum? Hampir ya. Terakhir. Berdasarkan hadis ini, hadis-hadis dari awal sampai akhir, maka dianjurkan bagi seorang muslim yang taib ilallah, yang punya karakter taubat, untuk membaca istighfar dan bertobat, mengaku kesalahannya setiap hari 70 sampai 100 kali setiap hari. Pagi sore, pagi sore. Kalau kami ini dijadikan zikir pagi sore. Jadi zikir pagi sore itu pertama istighfar, kedua tahlil, ketiga sholawat, keempat subhanallah bihamdi sholal azim. Ya, udah cukup 4, ditambah ya latif kalau mau. Itu namanya zikir pagi sore. Ada lagi zikir yang lain Pak, zikir maqalid namanya. Kalau ini istighfar. Tapi istighfarnya bukan ngejar angka, istighfarnya mengingat. Istighfar yang paling indah itu adalah mengistighfarkan setiap anggota tubuh. Ya. Lalu mengistighfarkan batin. Dan yang terakhir mengistighfarkan adab-adab kita yang salah. Mengistighfarkan ibadah-ibadah kita yang tidak maksimal. Karena ibadah kita ini saya yakin tidak ada yang maksimal. Itu juga perlu diistighfarkan. Nah, dengan demikian